Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sudah makan? Sudah. Sudah sholat duha? Ada yang sebahagian sudah, ada yang sebahagian belum. Nah, yang sudah sholat duha, cuci tangan dulu. Ah, ya, ada beberapa orang. Ya. Apa doanya tadi? Yang melimpah. Rezeki yang melimpah. Kemudian semoga kita mendapat rezeki yang halal lagi baik. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kepada ketua kelas, ya, silahkan pimpin doanya dulu. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, ya. Silahkan ketua kelas. Tentunya siap gerak. Para bapak guru hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Oke, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita di pagi hari ini. Ya, berikutnya yang membaca Quran giliran siapa lagi? Baca Qurannya. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Baik, saya absen dulu. Ya, saya lihat ada 2 kursi yang kosong. Kebetulan kursi yang sebelah kiri saya itu si Alpian, ya, dan di sebelah kanan itu kursi, ya, siapa? Ahmad Al-Farisi. Mereka mungkin terlambat, ya. Ya, saya lihat mereka dihukum oleh guru piket. Nanti mereka akan datang, ya.
Jadi yang tidak hadir pada hari ini ada 2 orang ya, Alfian dan Alfani ya, dalam keadaan terlambat. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita masih sama, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga ya. Hari ini kita masih ke pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang keempat ya. Masih berbicara menyangkut konflik. Masih berbicara menyangkut konflik ya. Pertemuan pertama kemarin kita singgung tentang pengertian konflik. Apalagi yang kedua berhubungan dengan yang namanya faktor penyebab konflik. Pertemuan kedua berhubungan dengan bentuk-bentuk konflik. Pertemuan yang ketiga ini pertemuan minggu kemarin ya, pertemuan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pertemuan minggu kemarin? Ya. Sebentar ya. Ya, namanya ini ya. Coba pertemuan kemarin masih ingat materinya? Ya, Pak. Dampak konflik. Ya, benar. Coba apa namanya? Bisa nggak dijelaskan sedikit saja tentang kemarin? Dampak-dampak konflik itu terbagi 2, satu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu diantaranya dapat menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru, mengurangi ketergantungan antara kelompok. Oke, terima kasih. Pastinya kamu masih ingat pelajaran minggu kemarin ya. Siapa bisa lagi yang menambahkan? Saya Pak. Ya. Selain dampak positif, konflik juga mempunyai dampak negatif. Pertama, perpecahan, dampak negatifnya. Yang kedua, permusuhan. Yang ketiga, kekerasan. Yang keempat, jatuhnya korban. Yang kelima, perubahan kepribadian. Oke, baik. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Jadi dampak konflik itu kan ada 2 yang kemarin ya, yang kita singgung ya. Yang pertama ada dampak positifnya dan ada dampak negatif. Ya, jadi ini pertemuan ketiga, dampak dari konflik. Dampak dari konflik. Ya. Nah, pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang keempat. Ya. Pertemuan yang keempat kita akan membahas ketika terjadi dampak konflik. Ya, ketika ada konflik yang ditimbulkan, apakah konflik itu apakah konflik itu tetap dibiarkan begitu saja? Tidak tentunya ya. Nah, hari ini ya kita akan menyinggung tentang cara penyelesaian konflik. Cara penyelesaian konflik. Ya. Cara penyelesaian konflik. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak tampilkan di depan, ya. Yang pertama, ya, kita lihat, jadi IPK-nya ada 1 di sini, ada 1 IPK-nya. Ya. Yang pertama, kamu sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi upaya penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian konflik seperti yang saya sampaikan tadi, konflik itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ya, karena kita sudah mengkaji tentang dampak penyelesaian konflik. Nah, mau tidak mau harus diselesaikan. Saya akan tampilkan kamu gambar, ya. Saya akan tampilkan kamu gambar, ya. Ini gambar pertama, ya. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang pertama ini? Saya Pak.
Ya, silahkan Pak Is. Kerusuhan antara demonstran dan polisi anti huru-hara. Demonstran dihadang oleh polisi anti huru-hara agar tidak terjadinya kerusuhan yang lebih berlanjut, Pak. Oke. Jadi terjadi yang namanya di sana demonstran. Jadi polisi dan tentara menghadang supaya tidak terjadi kerusuhan yang berlanjut ya. Nah, kira-kira Pak Is dari gambar tersebut ya berhubung dengan materi kita ya, kemudian apa namanya sesuai dengan materi yang saya share ke grup, kira-kira apa yang ditampilkan gambar di depan itu ya, bagaimana menurutmu solusinya, penyelesaiannya? Diselesaikan secara ini, Pak, mediasi bisa Diselesaikan ketiga. Ya melalui mediasi ya, melalui mediasi. Baik, gambar yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan gambar yang kedua? Edwin Gadi. Silakan. Yaitu tawuran antar pelajar yang terjadi biasanya karena perselisihan di beberapa pihak. Tawuran antar pelajar yang terjadi kedua belah pihak. Nah, tawuran antar pelajar ini bisa nggak kira-kira diselesaikan? Apakah tawuran antar pelajar ini termasuk konflik? Termasuk konflik. Nah, menurut kamu bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut? Dilakukan dengan cara mediasi. Sama dengan yang tadi ya, bisa dilakukan dengan cara mediasi ya. Oke, terima kasih. Saya hanya ingin membuka cakrawala kamu ya, karena saya lihat sudah banyak yang membaca-baca buku termasuk LKPD yang sudah Bapak bagikan ya, berhubung dengan konflik. Dan minggu sebelumnya juga kan sudah saya sampaikan ya, untuk materi pertemuan keempat tolong dibaca-baca materi kita yang berhubungan tentang cara penyelesaian konflik. Ya. Baik. Nah, ada beberapa gambar di sini. Ya. Ada beberapa kajian yang akan kita kaji. Yang pertama, ya, itu yang berhubungan dengan yang namanya yang berhubungan dengan yang namanya adjudikasi ya, adjudikasi. Ada yang berhubungan dengan namanya mediasi, kemudian konsiliasi, kemudian apa lagi, arbitrasi ya, dari materi yang sudah saya share itu. Nah, sesuai dengan tugasnya ya, untuk memudahkan kita mempelajari apa yang sebenarnya mediasi, apa sebenarnya konsiliasi, apa sebenarnya arbitrasi dan sebagainya, maka saya tugaskan kamu kemarin untuk ya bermain peran. Tujuan bermain peran ini supaya kalian lebih memahami kondisi real di masyarakat. Oh, ini yang mediasi. Nah, ketika terjadi konflik, ini cara penyelesaiannya. Nah, itu yang Bapak inginkan kepada anak-anak semuanya. Nah, kita sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan ya, yang sudah Bapak bagikan sebelumnya ya, tetap kita pakai kelompok sebelumnya. Silakan untuk mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1 ya, seperti yang kemarin. Di sini kelompok 1. Di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4 ya. Nah, silakan untuk mengelompok.
metode bermain peran itu. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita tadi sudah saya sampaikan. Ya, kita masih menggunakan yang namanya PBL. Jadi kamu nanti dihadapkan kepada orientasi masalah. Kamu bisa memecahkan masalah-masalah tersebut yang berkaitan dengan materi yang akan kita diskusikan. Jadi supaya jelas nanti masalahnya apa, ya. Jadi kalian tampilkan nanti teknik bermain peran yang sudah kalian buat. Untuk penampilan pertama, ya, untuk penampilan pertama kita pilih, ya, kita pilih. Kemarin sudah diacak, ada penampilan yang pertama mungkin kemarin ada kelompok 2. Hari ini kita masuk kepada kelompok 1 dulu yang pertama. Kepada kelompok 1 kita persilakan, ya. Tepuk tangan yang melihat dulu untuk penampilan pertama. Mudah-mudahan dengan tepuk tangan ini mereka semangat untuk menampilkan hasil presentasi atau diskusinya. Terserah, boleh pakai meja, boleh tidak. Saya rasa tak perlu gerak mungkin ya, perlu supaya lebih luasa. Baik, kita lihat penampilan yang pertama dari kelompok 1. Ya, konteks kita masih berbicara menyangkut cara penyelesaian konflik. Ya, silakan ditampilkan. Suaranya mohon diapakan dulu, dikontrol ya. Bikin ekspresinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begininya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil dari hasil dari kelompok kami berupa peran yang dengan materi adjudikasi atau pengenalan. Baiklah, sebelum masuk ke hasil kelompok kami, saya di sini akan sedikit memberikan informasi tentang apa itu adjudikasi. Adjudikasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian konflik menurut adjudikasi dilakukan melalui jalur hukum. Misalnya, sengketa tanah antara warga masyarakat dengan pengusaha yang diselesaikan melalui pengadilan. Baik, kami akan memulai peran-peran yang akan kami mainkan. Hakim masuk ke dalam ruangan sidang dan hadirin diharap berdiri. Baik, kepada saudara jaksa, silakan dimulai. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada hari Kamis 25 Agustus 2022, pemuda ini bernama Firmansyah telah melakukan pencurian kendaraan bermotor yang terparkir di halaman supermarket. Atas nama keadilan, kami tuntut dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda berkisar antara 30 juta sampai 50 juta rupiah yang didasarkan atas beberapa bukti. Apakah Anda punya bukti, saudara jaksa?
Ada seorang saksi dan rekaman CCTV supermarket. Apakah saksi tersebut mau disumpah? Ya, seharusnya mau, Yang Mulia. Apakah keterangan mereka benar? Benar, masuk akal dan tidak ada bukti-bukti yang menyangkutnya, Yang Mulia. Itu sajakah alasan Anda? Juga karena saya yakin bahwa orang ini bersalah. Apakah ada alasan lain? Tidak, untuk sementara itu sudah cukup, kecuali kalau dia bisa membantahnya, Yang Mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah Anda membantah? Ya, Yang Mulia, saya membantah tuduhan itu. Saudara merasa tidak melakukan kejahatan? Tidak, Yang Mulia. Tapi saudara berada di sana waktu itu, kan? Ya, Yang Mulia, tapi saya hanya sekedar duduk saja di sana, Yang Mulia. Baik, jika seperti itu, tolong dihadirkan saksi mata beserta bukti yang ada, saudara jaksa. Saksi masuk dan berdiri di mimbar bersaksian. Saksi, tolong jelaskan apa yang Anda ketahui tentang peristiwa itu. Yang Mulia, pada saat peristiwa itu terjadi, saya sedang berada di teras supermarket dan dengan jelas saya melihat saudara Firmansyah membongkar kunci stang motor tersebut dan membawanya lari. Selain itu, kami juga punya beberapa bukti seperti CCTV supermarket. Tersangka Firmansyah hanya bisa tunduk dan terdiam di kursi terdakwanya. Baik, saya rasa dengan semua bukti yang ada dan saksi sudah lebih dari cukup untuk memberatkan terdakwa. Para hakim kemudian bermusyawarah untuk memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Firmansyah. Baik, dengan semua bukti yang ada, kami sepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas perbuatannya yang dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan denda minimal 50 juta rupiah. Sekian sidang hari ini dan kami tutup. Nah, oke. Baik, itu terkait dengan penampilan kelompok 1. Untuk apa keefektifannya, jadi kamu buat poin-poinnya ya, coretan-coretannya. Kalau nanti ditanyakan, kita tampilkan saja dulu setiap kelompok penampilannya, baru nanti masuk ke sesi berikutnya ya. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Nah, kita masuk ke kelompok 2. Masuk ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan permainan peran dengan materi negosiasi. Di sini saya sebagai orang tua dari yang berkonflik, Lucy, dan ada Delpa sebagai siswa yang berkonflik, ada Lucy juga sebagai siswa yang berkonflik.
konflik, ada Isra sebagai orang tua dari Delpa, ada Ripan sebagai kepala sekolah, dan ada Zabel sebagai orang tua dari Delpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu wali dari Lucy dan Delpa dalam menghadiri judul kali ini. Jadi kemarin pas pelajaran telah terjadi kericuhan antara anak kita ya Pak, Bu, Delpa dan Lucy di kelasnya. Sehingga orang itu mengalami kericuhan itu dorong-dorongan. Jadi orang itu mengalami kericuhan di kelas, makanya saya datang kemarin dan saya memanggil Bapak Ibu untuk datang ke ruang saya. Bisa dijelaskan kericuhan kemarin itu gimana terjadi? Jadi gini Kak, kemarin itu Lucy melakukan tindakan kekerasan. Dia dorong-dorong aku sampai jatuh Kak. Tapi dia duluan yang urus saya Kak, dia urus saya Dia urus saya Kak. Saya sebagai ibunya tak terima dong Pak, anak saya diperlakukan kasar seperti ini. Tapi kan Bu, Pak, ini kan masalah biasa, maksudnya bersama anak-anak. Bapak Ibu tahu sendiri dong gimana anak-anak dalam berteman gitu. Kami sebagai orang tua anak kami diperlakukan seperti itu. Tapi anak itu sudah keterlaluan. Anak saya sekarang sudah berbalik sama aku. Saya atas nama anak saya meminta maaf kepada Bapak orang tua dari Delpa Giza. Kami sebagai orang tuanya mohon untuk penyelesaian permasalahan ini Pak, karena di sini anak kami yang menjadi korban. Kami di sini ingin meminta ganti rugi dan pertanggungjawaban atas dilakukannya anak kami seperti itu. Jadi gini Pak, kan orang ini masih kelas 10 kan. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sini akan menengahi permasalahan ini. Jadi orang tua dari saudari Lucy gimana? Sebelumnya saya minta maaf banget kepada Delpa atas kelakuan anak saya. Tapi kalau soal ganti rugi, saya jujur saya nggak bisa ngasih banyak karena ya saya orang tua tunggalnya Lucy. Saya juga nggak punya cukup uang untuk ganti rugi. Ya, tapi harus ada juga dong ganti ruginya. Sebelumnya maaf banget ini Bapak Ibu, berharap saya melakukan ganti rugi itu nominalnya berapa? Minimal untuk biaya obat anak saya aja Bu. Gimana ya Pak? Saya jujur aja nih Pak, saya nggak punya uang buat makan aja, buat biaya sekolahnya Lucy saja saya cukup mati-matian tuh carinya. Jadi ya, tapi kalau emang ini benar salah anak saya udah melakukan tindak kekerasan, saya usahakan buat ngumpuli biaya untuk kesehatan atau penyembuhan dari Delpa. Tapi ya saya harap ini bisa sedikit diringankan bebannya ke saya gitu. Gini saja Pak Bu. Jadi ini kan hal yang sudah biasa kan dilakukan oleh anak-anak di sini kan. Jadi kita selesaikan saja secara damai masalah ini, jangan diperpanjang. Silahkan apa saja kalian ya, minta maaf saja, jangan diperpanjang masalahnya. Kita kan masih di sini kan masih kelas 10. Besok kan Ya sudah Pak, kalau begitu seperti yang ibunya Lucy bilang, dia merupakan ibu tunggalnya, orang tua tunggalnya, kami terima itu dan kami bersedia untuk menyelesaikan masalah ini secara damai saja.
Saya pribadi saya bersedia untuk mengeluarkan biaya pengobatan untuk Delpa. Tapi kali ini saya benar minta maaf, dan bagaimana kalau kita buat kesepakatan saja. Kali ini saya hanya ada uang 200.000 untuk pengobatan Delpa Rija. Kalau kejadian ini akan keulang kembali, kalau anak saya terbukti melakukan kesalahan lagi, saya ikhlas saya rela dan ikhlas untuk dimintain pertanggungjawaban kembali yang lebih dari ini. Baik Bu, kalau begitu kami terima perjanjiannya ya Bu. Sudah Pak Bu, di sini kan masalahnya sudah selesai. Jadi untuk anak-anak semua jangan bertengkar-tengkar lagi ya. Terima kasih Bapak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya penampilannya. Jadi ini memainkan peran konflik dalam hal media ini konflik antar teman sebaya. Jadi yang memediatornya adalah kepala sekolah ya. Baik, kita lanjutkan ke penampilan ketiga. Silakan penampilan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama perkelahian yang diselesaikan secara mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Saya Indi Sartika sebagai moderator. Saya Fadila sebagai Fadila. Saya Supriya sebagai mediator. Saya Rahmi sebagai orang tua Faiz. Saya Faiz sebagai orang yang berkonflik. Saya Eki Nagaram sebagai orang yang berkonflik. Faiz sedang bermain game di sekolah bersama teman-temannya. Namun saat bermain game tersebut, ia kalah dalam game tersebut. Sementara hutangnya di Edwira Gani sejumlah 20.000 belum dibayar. Ia pun merasa kesal dan marah pada hal tersebut. Faiz yang dikenal dengan anak temperamental dan nakal. Kenapa harus kalah lagi sih? Faiz, kamu kapan mau bayar hutang kamu? Perjanjian kita hari ini. Lah, lo lagi datang lagi hutang. Gak tau orang lagi pusing apa? Terus maksud kamu mau bayar apa gimana? Suka-suka gue dong. Mending lo pergi. Gue males liat muka lo. Edwira pun pergi meninggalkan Faiz. Akan tetapi waktu istirahat, Edwira melihat Faiz hendak pergi ke kantin. Edwira pun segera menuju di depan pintu dan sengaja menyandung kaki Faiz hingga mau terjatuh. Aduh, apa-apaan sih? Kalau gue jatuh gimana? Lah, emang kau pikirin. Oh, jadi lo mau masalah ini diselesaikan secara jantan? Kau pikir gue takut apa? Faiz pun sangat marah kepada Edwira.
sehingga tidak ada satu teman kelas pun yang berani memisahkan. Hingga datanglah seorang Fadilah Husna yang memisahkan mereka berdua. Ayo kalian berdua ikut. Sudah. Ayo ikut ibu kan. Ayo kalian berdua ikut ibu ke ruangan BK sekarang. Ada masalah apa? Kenapa kalian bisa berkelahi? Edwi duluan Bu, dia nyandung kaki saya Bu. Kamu apa-apaan? Bohong Bu, dia yang salah. Sudah, ibu tidak mau melihat kalian berantem lagi ya. Kalau kalian sampai berantem lagi, kedua orang tua kalian akan dipanggil. Ibu. Iya, Bu. Edwi, maafin aku ya. Iya, aku juga minta maaf soal yang tadi. Baik, tunggu dulu. Besok kamu bawa orang tua kamu ya. Ada yang mau ibu sampaikan. Untuk apa Bu? Kan sudah selesai. Iya, tapi bawa aja. Nah, baik. Keesokan harinya, Faiz pun membawa orang tuanya. Ada apa ya, Bu? Ibu panggil saya. Jadi gini, Bu. Si Faiz ini kalau di kelas seringkali membuat masalah. Jadi saya ingin ibu memperhatikan Faiz di rumah untuk dia berperilaku baik. Bagaimana ya Bu, biar anak saya berperilaku baik? Ibu senantiasa mengajari dan menyuruh Faiz berperilaku baik agar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Oh begitu, baik Bu, terima kasih. Saya akan mengusahakan yang terbaik untuk anak saya. Hanya sekian presentasi kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menampilkan penampilan terbaiknya. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya. Jadi materi tadi yang berhubungan dengan materi apa? Mediasi. Mediasi atau arbitrasi? Mediasi. Ya. Nah, berikutnya penampilan selanjutnya adalah kelompok yang terakhir ya, kelompok yang terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian konflik melalui media konsiliasi. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian dari konsiliasi. Adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang netral. Adapun tujuan konsiliasi adalah usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu tujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Di drama kami ini
pihak-pihak yang berkonflik yaitu Yunita, Anissa Fitrah, dan Elsa Reskianani. Penengahnya yaitu M. Ilyas dan istri Jorong Rosita. Dan penjual tanah yaitu Ainul Hariri. Drama kami ini berjudul tentang persengketaan tanah. Konflik ini berawal ketika ada pendataan ukuran tanah setiap masyarakat, di mana ukuran tanah tiap masyarakat itu 12 kali 20. Tetapi ketika pendataan itu sampai ke sekitar tanah ketiga, orang ini ukuran tanahnya tidak sesuai, di mana Anissa Fitrah mengatakan ukuran tanahnya 15 kali 20. Begitu juga Yunita yang mana letak tanahnya seperti Anissa Fitrah dengan ukuran tanah 15 kali 20, Elsa 12 kali 20, Yunita 15 kali 20. Di mana jika ukuran tanah antara Fitrah dan Yunita 15 kali 20, maka tanah Elsa akan terpotong sehingga dia tidak terima. Inilah penampilan kami dari kelompok 4. Sebelumnya maaf mengganggu waktu ibu-ibu sekalian. Maksud saya mengumpulkan ibu-ibu sekalian ialah membahas tentang masalah antara kalian agar kalian semua bisa berdamai dan rukun kembali. Gak mau kalian ada cerita. Ya udah, biar saya aja. Jadi gini Pak, waktu itu kan ada yang ngukur tanah itu kan. Jadi pas giliran saya bilang ukuran tanah saya itu 15 kali 20. Mereka malah nggak terima. Gimana mau terima kan? Udah jelas kalau ukuran tanah tetap setiap keluarga itu 12 kali 20. Kamunya malah melebih-lebihkan ukuran tanah. Bu, bukannya kamu juga ngaku ukuran tanah kamu itu 15 kali 20? Ya emang segitu belinya, mau gimana lagi? Saya juga beli ukuran tanahnya 15 kali 20. Bu, udah. Kita di sini menyelesaikan masalah, bukan membandingkan masalah. Jadi, kalau dari cerita Ibu Elsa gimana? Jadi gini Pak, seperti yang dibilang Ibu Fitrah ini, kalau itu kan ada yang ngukur tanah perumahan kan. Jadi pas giliran Ibu Fitrah ini, dia bilang ukurannya 15 kali 20. Saya yain aja, padahal di situ udah nggak logis Pak. Sedangkan tanahnya itu kan letaknya di tengah. Jadi saya biarin aja, mungkin dia belinya tetap segitu. Jadi pas ke Ibu Yunita gitu lagi. Saya tetap nggak terima dong Pak kalau ukuran mereka masing-masing 15 kali 20. Saya posisinya di tengah, tentu kepotong dari kiri 3 meter, dari kanan 3 meter. Tanah saya tinggal 6 meter dong Pak. Saya nggak terima. Rumah saya juga masih ikutan keempat dong Pak kalau gitu. Tapi saya beli ukurannya segitu. Saya juga Pak. Tak gitu Bu. Kalian beli tanahnya di mana? Biar kita langsung pergi ke sana. Itu tuh sama Ibu Riri. Jadi Bu Riri, gimana? Jadi Bu Riri, Anda tahu ukuran pasti dari tanah ibu-ibu sekalian? Maaf Pak, saya kurang tahu. Soalnya saya nggak terlalu ikut-ikutan di bisnis suami saya. Karena suami saya juga nggak ngasih tahu. Sekali lagi maaf Pak Bu. Sebelumnya maaf udah ikut campur. Saya cuma mau ngasih saran. Jadi gini, gimana kalau ukuran tanah Ibu Fitrah dan Ibu Yunita kita kembalikan ke ukuran semula, biar semua ukuran tanah di situ sama semuanya. Saya nggak mau dong Bu, kan sudah saya bayar sesuai ukurannya. Saya juga Bu, Pak. Tapi kalau nggak gitu gimana kondisi tanah saya? Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya kembaliin ukuran tanah saya yang 12 kali 20 harus kembali. Enak aja kalian yang bermasalah kok saya jadi korban. Saya bersedia kok Bu ngembaliin uangnya.
Jadi gimana Bu? Kalian bersedia? Ya udah, nggak apa-apa. Saya juga. Jadi selesai ya. Ibu Riri, tolong kembalikan uang mereka secepatnya. Ya sudah, kayaknya semuanya sudah selesai. Semuanya boleh kembali ke rumah masing-masing. Sekian dari hasil diskusi kami. Hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih ya yang sudah menampilkan penampilan terbaiknya di depan kelas masing-masing. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan materi yang sudah saya share dulu dan LKPD yang sudah saya bagikan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya bagikan kepada ketua kelas. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami lebih jelas. Baik, untuk langkah berikutnya, jadi kita ada dua kali penampilan. Ya, kita upayakan dua kali penampilan. Tadi kan itu hanya untuk memainkan peran sesuai dengan materi kalian ya. Nah, sekarang tugas kalian ya sesuai dengan LKPD yang Bapak kasih, kalian buat tugas di LKPD itu. Nanti dari situ nanti bisa kalian simpulkan apa yang kalian tampilkan. Kalian tampilkan ke depan kembali. Cukup 2 orang saja yang mewakili, yang lainnya nanti tinggal menambahkan jawaban atau tinggal menambahkan materi kalau ada itu materi. Oke, saya kasih waktunya sekitar, karena ini sudah tahu kamu tadi, LKPD sudah jauh hari sudah saya bagikan. Saya kasih waktunya 5 menit, ya. Saya kasih waktunya 5 menit, 5 menit paling lama 10 menit, ya. Silahkan didiskusikan. LKPD yang Bapak kasih nanti kalian tampilkan di depan dan kalian kaitkan nanti dengan penampilan kalian yang sudah tampil di depannya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Kelompok berapa ini? Ada yang ditanyakan sesuai dengan LKPD yang sudah dikasih? Ya, jadi kalian kerjakan ini ya. Mana satu lembar lagi? Ya, kalian mana kira-kira yang cocok dengan gambarnya yang kalian apakan, lalu kalian jelaskan sesuai dengan materi yang kalian sudah tampilkan. Materi tentang apa tadi? Mediasi. Ya, nanti kalau mediasi mana kira-kira gambarnya? Jadi kalian jelaskan nanti di depan ya. Oke, kita tidak berlama-lama ya, kita tidak berlama-lama, kita tampilkan penampilan yang kedua ya.
tadi sudah kalian tampilkan film pertama bermain peran. Ya, setelah kalian diskusikan secara singkat, kalian tampilkan lagi terkait materi yang disebutnya apa. Lalu kaitkan nanti dengan materi yang sudah ditampilkan itu. Kepada kelompok 1 yang mewakili dipersilakan. Materinya tentang Adjudikasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai adjudikasi yang akan dibacakan oleh Rizkia Ramadhani. Adjudikasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian konflik menurut adjudikasi dilakukan melalui jalur hukum. Misalnya seperti sengketa tanah antara warga masyarakat dengan pengusaha yang diselesaikan melalui pengadilan. Ya, silakan. Apa yang saya sampaikan Saya ulangi kembali, adjudikasi merupakan usaha penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan. Seperti yang kami contohkan penampilan kami yang sebelumnya tadi, kami mengambil sampel atau contoh yaitu penyelesaian konflik mengenai pencurian sepeda motor melalui jalur pengadilan, di mana pihak terdakwa atau tersangka itu dijatuhi hukuman menurut Undang-Undang 300 nomor 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan minimal dan maksimal denda 50 juta rupiah. Menurut kami adjudikasi ini melalui jalur pengadilan ini tidak harus tentang pencurian. Misalnya seperti bisa juga tentang perceraian, tentang pembunuhan, tentang pelecehan seksual, ataupun tentang perusakan nama baik. Itu bisa juga melalui jalur hukum. Mungkin sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ya. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan, adjudikasi itu kan karena penyelesaian bentuk konflik melalui pengadilan, ya itu memang benar. Tapi apakah adjudikasi itu harus melalui pengadilan formal? Bagaimana di daerah kita yang dengan adanya jorong atau milik mama? Apakah itu masih disebut dengan adjudikasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut kami, adjudikasi tidak harus melalui pengadilan formal, karena adjudikasi kan melalui pengadilan, di mana di situ ada yang memutuskan, ada saksi, dan ada pula jaksa, ada pula terdakwa. Jadi di dalam lingkungan masyarakat itu juga bisa disebut adjudikasi, karena situ ada yang memutuskan perkara itu, ada yang terdakwanya, ada saksinya, dan ada pula jaksa yang memberatkan terdakwa tersebut. Jadi menurut kami tidak harus dengan pengadilan formal. Masyarakat juga bisa. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, kira-kira cepat ada kira yang bisa menambahkan? Ya, selama ini yang terbayang dalam kepala kita pengadilan itu, ya, ya orang-orang yang bersalah yang diadili di depan hakim.
Nah, kira-kira benar nggak itu sesuai dengan materi kita? Apa yang disampaikan teman kamu tadi? Coba Natasha ditambahkan. Kalau menurut Tasya, adjudikasi itu harus diselesaikan melalui pengadilan formal, Pak. Karena kan tadi seperti yang kata Reska itu ada hakim, ada jaksa. Jadi menurut Tasya itu nggak semua orang bisa jadi hakim, nggak semua orang bisa jadi jaksa. Jadi emang harus pengadilan formal yang memutuskan itu. Oke, ya artinya kalau di pengadilan itu ya sudah lengkap dengan yang namanya undang-undangnya ya. Artinya pengadilan itu memutuskan nanti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang yang sifatnya mengikat. Jadi kesimpulannya kelompok yang tampil ya pengadilan itu bersifat formal, resmi ya. Nah kalau di masyarakat masuk mana itu? Itulah tadi yang ditampilkan oleh teman-teman kamu. Ada namanya mediasi, ada namanya konsiliasi mungkin, ada namanya arbitrasi. Ya, baik. Terima kasih kepada yang bertanya, pertanyaannya cukup bagus sehingga ini membuka pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kami. Jika ada salah dan jagal kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk penampilan kelompok 2. Ya, mana kelompok 2? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mengumpulkan materi tentang negosiasi sesuai dengan bermain peran yang telah kami tampilkan. Negosiasi merupakan suatu interaksi sosial antara pihak-pihak yang terlibat untuk saling menyelesaikan perbedaan agar mencapai kata kesepakatan. Dalam proses ini, kedua pihak yang berkonflik melakukan pembicaraan dalam bentuk tawar-menawar mengenai syarat-syarat untuk mengakhiri konflik. Sesuai dengan penampilan yang telah kami tampilkan tadi, dari proses negosiasi tadi kelompok kami mencapai kesepakatan bahwasannya orang tua dari Lucy membayar denda sebesar 200.000 dan melakukan perjanjian untuk tidak melakukan hal itu. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan. Ya, silakan ditanyakan. Kalau ada, ya silakan ditanyakan. Saya mewakili kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Di dalam perdagangan kan ada yang namanya nego. Apakah itu bisa disebut juga sebagai negosiasi? Iya. Negosiasi itu kan punya pengertian yang cukup luas ya. Salah satunya dalam konflik itu ada negosiasi. Tetapi kalau di dalam perdagangan itu tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli itu disebut juga sebagai negosiasi karena melakukan proses tawar-menawar sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bagaimana kelompok 1? Baik, terima kasih. Artinya terkait dengan materi kita ya tentu berbeda dengan di ekonomi ya. Kalau di ekonomi mereka tidak terjadi yang namanya konflik, tapi mereka hanya sekedar istilahnya bergaining ya, tawar menawar antara penjual dan pembeli ya. Nah kalau materi kita, kita ingin menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat dengan cara apa? Dengan cara negosiasi. Ya, tadi sudah disampaikan
oleh teman-temannya di depan dan penampilannya cukup luar biasa bagusnya tadi. Ya, itu terkait dengan negosiasi. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada ya. Dan kalau tidak ada, kita cukupkan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ada 2 kelompok lagi. Ya, silakan. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ada kelompok 3. Terkait dengan materi mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang mengenai mediasi yang akan disampaikan oleh Siswa Unpad. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Dari cerita kami yang telah kami tampilkan tadi, yaitu mengenai perkelahian antara dua siswa yang memerlukan pihak ketiga untuk penyelesaian konflik yang mereka, sehingga terjadi penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh guru BK. Baiklah, dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Pak Masri. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu apa yang membedakan mediasi dengan arbitrasi sementara penyelesaiannya sama-sama melalui pihak ketiga? Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Pak Is, silakan. Dari kelompok ya. Oke. Kita kumpulkan dulu beberapa pertanyaan, nanti dijawab ya. Ada lagi yang bertanya? Masih dari kelompok ini. Yang lain ada lagi? Baik, ya silakan. Jadi 2 pertanyaan dari kelompok 1 ya. Baik, saya akan bertanya dari perwakilan dari kelompok 1. Kan dari beberapa waktu lalu telah terjadi suatu konflik antara Rizky Wilar dan Lesti Kejora. Dan mereka melakukan konflik itu penyelesaiannya melalui adjudikasi atau melalui cara-cara yang lain atau melalui mediasi. Dan jadi ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ya, saya ulang kembali ya. Pertanyaan pertama supaya lebih jelas, apakah apa yang membedakan arbitrasi dengan mediasi, sementara arbitrasi mediasi itu diselesaikan oleh pihak ketiga. Nah, silakan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Lara Sagina yang akan dibantu oleh teman kami, Pak Is. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lara, kelompok 1. Pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Jadi letak perbedaannya hanya di situ. Bagaimana dengan kelompok 1? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Kurnia Hidayah. Menurut kelompok kami, penyelesaian masalah yang antara Rizky Wilar dan Lesti itu diselesaikan secara mediasi karena penyelesaiannya di situ tidak melibatkan pengadilan.
Nah, kira-kira benar nggak kira-kira? Kata mereka tidak diselesaikan melalui pengadilan. Kalau di pengadilan misalnya seperti yang disampaikan tadi, adakah Rizky Bilar dituntut di penjara? Ada? Ada yang diponis hukuman sekian tahun? Tapi nyatanya sekarang kan mereka sudah baik-baikan saja, ya kan? Ya. Cuma apakah ada Rizky Bilar ditangkap? Ada ditangkap ya. Dan ditangkapnya dalam proses hukum. Tapi apakah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Bisa diselesaikan. Ya. Karena itu perceraian itu sifatnya pribadi, privat, terkadang untuk cara penyelesaiannya tidak bisa digembor-gemborkan melalui media massa. Jadi kalau itu hukumnya bersifat pribadi, kasusnya bersifat pribadi, maka sidangnya pun biasanya kadang-kadang itu tertutup untuk umum. Berbeda dengan kasus-kasus seperti kasus yang terlalu sekarang ini. Apa kasusnya? Verdi Sambo yang itu terbuka untuk umum, berbeda dengan pribadi ya. Jadi bagaimana kesepakatannya kita tidak tahu, apakah melalui mediasi, apakah melalui arbitrasi. Yang jelas mereka sudah baikan sekarang, ya kan? Dan Rizky Bilar tidak ditahan. Ya, justru yang mengajak baikan adalah Lesti. Apakah yang terjadi kita tidak tahu. Nah, itu saja mungkin yang berhubungan dengan materi tentang mediasi. Selanjutnya materi yang berhubungan dengan konsiliasi. Ya, silakan. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang netral. Dan tujuan konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Adakah teman-teman yang Anda ingin menanggapi atau ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan ditanyakan. Ya, saya Saya dari grup 1 bertanya, apa fungsi konsiliator dalam konsiliasi? Apa fungsi konsiliator? Konsiliator dalam konsiliasi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saiful Mahdi tentang apa fungsi konsiliator dalam konsiliasi. Bertugas melakukan konsiliasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Bagaimana dengan Saiful Mahdi? Terima kasih. Nah,
Karena nak pertanyaan yang lain, coba ditanyakan dulu. Kelompok dari apa? Kelompok dari Pak Is. Ya, silakan dulu ditanya terkait dengan konsiliasi. Saya dari kelompok 3 yang mau tanya kepada kelompok 4. Apa perbedaan mediasi dan konsiliasi dalam sebuah konflik? Yang lain juga bisa menambahkan ya. Pak. Dari kelompok ini silakan yang tampil. Saya ingin coba punya pertanyaan dari saudara Pak Is. Perbedaan yang paling mendasar antara mediasi dan konsiliasi terletak pada mekanisme konsiliasi, yaitu konsiliator bisa memberikan pendapat dan memecahkan permasalahan kepada para pihak, tetapi dalam proses mediasi, mediator tidak bisa memberikan pendapat apapun. Terima kasih. Demikian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih yang sudah menampilkan presentasinya di depan kelas. Ya. Ya, jadi tadi Anda sudah membahas tentang ada yang pertama, kelompok pertama tentang apa tadi? Adjudikasi. Adjudikasi ya, adjudikasi. Ya. Nah, jadi ada adjudikasi. Adjudikasi, ya. Sebelum kita kaji adjudikasi, ya. Tadi ada yang bertanya, adjudikasi itu apa? Adjudikasi adalah cara penyelesaian konflik melalui yang namanya pengadilan. Nah, apakah dia adjudikasi ini hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan saja? Ya. Ya, hanya diselesaikan melalui pengadilan. Karena yang pengadilan itu pada prinsipnya seperti yang disampaikan tadi, ya, di sana pasti ada yang namanya hakim, ada anggotanya, kemudian hakim bekerja sesuai dengan undang-undang. Keputusannya itu mengikat, keputusannya itu memang memaksa, ya, tidak bisa diganggu gugat, ya, kecuali nanti lain pula ceritanya menyangkut banding. Jadi yang ditampilkan tadi terutama kelompok satu tadi, kelompok Rizky Ramadhani, luar biasa penampilnya tadi, sudah memberikan contoh tentang cara penyelesaian pengadilan. Kasusnya tadi berkaitan dengan pencurian sepeda motor atau yang dikenal dengan namanya apa istilahnya? Curanmor. Pencurian motor. Jadi diselesaikan melalui pengadilan. Ya. Kemudian kelompok yang kedua itu membahas tentang apa? Negosiasi. Negosiasi. Ya, kita lihat di gambar berikut ini. Ya. Negosiasi. Kalau kita lihat dari gambar ini ada katanya deal. Kalau deal katanya deal. Pasti ada kata sepakat. Berapapun istilahnya, kalau dia ganti rugi, kalau ada yang dirugikan, sanggup untuk membayarnya misalnya, ya, sanggup untuk bersepakat istilahnya, maka itu dikategorikan sebagai
negosiasi. Nah, pertanyaan saya akan sama, Pak. Negosiasi dalam perdagangan terkait dengan materi kita sama, cuman pokok bahasanya berbeda. Kalau di perdagangan mungkin ada tawar-menawar, seperti misalnya, ya, Iripan membeli baju misalnya. Dia membeli baju merek ternama. Apa kira-kira merek ternama? Dior. Ya, Dior, Christian Dior, Louis Vuitton. Ya, Supreme yang bagusnya misalnya. Ya, Krokodil belum lah ya. Ya, dan masih banyak contoh-contoh. Jadi kalau kita di pedagang-pedagang online itu kamu lihat ya, kan ada apanya itu? Apa istilahnya, jargon-jargonnya? Apa istilahnya itu? Katakan beli misalnya ya, kita katakan beli 150 misalnya, ya. Jadi kalau kita kayak kita itu bisa kita nego, ditawarkan misalnya 200, kita minta 150, ya. Dia sepakat, kita sepakat, nanti barang akan dibungkuskan dan akan dikirim oleh kurir ke tempat kita. Itu namanya adalah negosiasi di dalam perdagangan. Nah, tapi pokok bahasa kita, ya, negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Ada kata sepakat. Tentu kalau ada yang merugikan, ya bersiap-siap orang yang merugikan itu harus bertanggung jawab. Dan orang yang dirugikan pun ketika orang ada yang bertanggung jawab harus siap untuk menerima kesepakatan tersebut. Lalu kelompok yang ketiga membahas tentang mediasi. Ya, mediasi. Nah, tadi ada yang memberikan contoh, ya. Ada yang tadi yang bertanya menyangkut kasus Rizky Bilar. Tadi sudah disampaikan dulu. Mediasi adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga. Melalui pihak ketiga. Jadi mediasi ada pihak ketiga. Nah, arbitrasi, sekali Gus Jaya menjawab arbitrasi juga diselesaikan oleh pihak ketiga. Seperti yang disampaikan tadi, beda tak penampilan mediasi dan arbitrasi? Beda. Kalau dia mediasi tadi, pihak ketiga ini adalah orang yang menyelesaikan konflik. Siapakah itu? Pihak ketiga atau disebut dengan mediator. Jadi mediator dia menengahi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan keputusan akhirnya endingnya nanti diserahkan kepada orang yang berkonflik. Mau damai, mau tidak damai, mau lanjut jalur berikutnya terserah mereka. Berbeda dengan arbitrasi ini keputusan itu berada pada pihak ketiga dan diikuti oleh pihak-pihak yang berkonflik. Itu dia mediasi dan arbitrasi. Ya, sudah jelas orang yang bertanya tadi dari kelompok 1? Sudah, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya berhubungan dengan apa? Konsiliasi, ya. Konsiliasi itu diartikan, ya, adalah suatu upaya untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu atau agar yang berkonflik berdiskusi mengenai persoalan yang dipertentangkan. Atau dari bahasa yang sederhananya, ya, mediasi itu, konsiliasi itu, ya, diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Jadi dipertemukan mereka. Kira-kira kenapa mereka berkonflik? Sehingga nanti diketahui akar permasalahannya. Dengan diketahui akar permasalahannya, maka itu bisa diselesaikan konflik tersebut. Jadi itu yang berhubungan dengan kelompok 4 tadi. Ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas? Sudah. Ya? Sudah cukup jelas? Sudah. Ya, baik. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, kita adakan tugas, ya, yaitu dalam bentuk kuisis, ya. Kita dalam bentuk kuisis, ya. Sebentar, saya lihat dulu. Nanti saya bagikan linknya ya ke grup masing-masing.
Nah, saya kirim ke linknya ke grup WA masing-masing, ke grup lokal. Masih menunggu. Sudah? Sudah dapat linknya? Dapat. Ya? Kita mulai ya? Ada yang belum? Belum, Pak. Sudah ya? Ya, silakan. Sana.
Cepat ya. Ini kita terbatas. Oke. Nah, karena waktunya cuma beberapa menit saja, ya, maka kita akhiri kuis hari ini karena waktunya sudah habis, ya. Ya, pemenangnya, ya, menjadi pemuncaknya pertama adalah Faiz, ya. Anjay Mabar. Yang kedua Anissa Fitra. Yang ketiga Lara Aksajina. Saya kasih hadiahnya. Ya, hadiah pertama saja yang saya kasih nanti dibagikan kepada orang-orang yang mendapat 2 dan 3. Ya, saya kasih hadiahnya sebagai motivasi untuk kedepannya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, oke. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kita sudah membahas tentang beberapa konflik seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai pertama pembahasan tentang pengertian, ya, sampai kepada pembahasan tentang penyelesaian konflik. Nah, minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi yang kekerasan. Tapi yang paling penting di materi kita minggu depan, yaitu karena kekerasan sudah sempat disinggung juga sebelumnya, yaitu perbedaan kekerasan dengan konflik. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, saya menginginkan kamu menuliskan sesuatu tentang pembelajaran hari ini di kertas sedikit saja apa yang bisa kamu sampaikan sehingga ini menjadi koreksi bagi kita untuk kedepannya. Ya, silakan. Waktunya 1 menit. Ya, silakan dikumpulkan, boleh dikumpulkan. Mana? Ya, cepat. Waktunya. Nanti berapa ya? Nah, ya. Oke, silakan. Baik. Baik. Ya. Oke. Mana? Udah ya? Dari sini mana? Ya. Oh, maaf ya, siap. Mana? Oke, terima kasih. Saya akan bacakan. Ya. Untuk yang pertama, pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan, ya. Yang kedua, seperti biasa Pak, menyenangkan. Yang ketiga, happy, ya. Ada happy, masih happy, ya. Kemudian happy, kemudian itu sangat menyenangkan. Kemudian good, ya. Kemudian spektakuler, luar biasa spektakuler ya. Amazing, ya. Sangat asik, luar biasa. Tapi ada satu di sini, jangan terlalu asik main HP. Ya, mungkin ada temannya yang main HP, ya. Jadi untuk kedepannya tolong kita koreksi dulu ya. Jangan ketika guru menjelaskan, jangan dulu asik main HP, kecuali nanti guru memerintahkan. Tapi rata-rata pembelajaran hari ini menyenangkan. Terima kasih. Kita kembali ke pertemuan berikutnya tentang
kekerasan, perbedaan kekerasan dengan konflik. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.